Hari Raya Kuningan merupakan bagian dari rangkaian Hari Raya Galungan dalam Hindu yang jatuh pada 10 hari setelah Galungan, yaitu pada Saniscara Kliwon Wuku Kuningan. Ide Pandita Empu Jaya Acaryananda dari Griya Mumbul Sari Serongge Gianyar mengatakan angka 10 pada jarak antara Galungan dan Kuningan merupakan angka mistis. Terdapat angka 1 dan 0 yang jika dijumlahkan hasilnya 1. Hal ini yang dimaknai sebagai keutuhan dan kebulatan tekad dan berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Om Swastiastu, saudara-saudara Dharma yang berbahagia, hitungan hari, mungkin jam kita akan melaksanakan perayaan Kuningan yang merupakan kelanjutan dari rangkaian Galungan. Kalau kita hitung-hitung antara Galungan dan Kuningan itu jumlahnya 10 hari. Ini dulu ya. Mengapa 10 hari? Ya, karena memang dari Budak Kliwon ke Tumpak ini ya jaraknya 10 ya, urus Galungan dan Kuningan itu 10 hari. Tentu jarak 10 hari ini mengandung satu makna ya, yang sangat luar biasa, terutama ketika kita bicara masalah hitungan angka mistis ya. Itu ada 1 dan 0. Kemudian kalau 1 ditambah 0 ya jadi 1. Bahwa sesungguhnya kita harus memiliki kebulatan tekad utuh yang satu. Apapun dinamika kehidupan kita, keyakinan kita abdikan semua pada ide yang widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Hari Raya Kuningan selalu diidentikan dengan warna kuning. Warna kuning merupakan simbol dari kemakmuran. Pada Hari Raya Kuningan, umat Hindu di Bali dan Nusantara akan berupaya membangun dan mengimplementasikan Raksanam atau rasa aman dan Danam atau kemakmuran. Terkait nama daripada Kuningan itu sendiri, karena dia jatuh pada Saniscara Kliwon, ya berarti di situ adalah tumpak. Berarti dia adalah tumpak Kuningan. Ketika kita bicara masalah kuning, berarti kita bicara masalah warna. Di dalam agama kita, khususnya agama Hindu, saudara sekalian, kita banyak sekali mengenal simbol, itu dulu pemahaman kita. Makanya untuk masuk Hindu itu tidak cukup pemahaman yang sangat sederhana, karena semua instrumen kehidupan dijadikan simbol, dijadikan hiasan. Maka warna pun adalah simbol gitu. Dalam aspek pemahaman kita di wilayah agama, ternyata warna kuning itu membawa makna kemakmuran. Ya, makna kemakmuran. Ketika kita bicara masalah kemakmuran, itu disebut dengan Danam. Sementara kemakmuran dan kesejahteraan adalah kebutuhan dasar manusia, basic human need, dalam rangka mewujudkan Jagadita. Ini. Kemudian di situ ada kata tumpak. Tumpak pasti jatuh pada hari Sabtu. Kalau kita lihat, energi Sabtu itu luar biasa karena Sani. Angkanya 9. Jadi ada sebuah kekuatan yang harus dibangun pada setiap diri umat Hindu dalam rangka meraih kesejahteraan ya, dan kemakmurannya yang berupa Danam. Apa itu? Protek yang paling penting adalah membangun apa yang disebut dengan rasa aman. Rasa aman itu dalam kitab suci disebut dengan Raksanam. Jadi Kuningan itu adalah bagaimana umat Hindu di Bali khususnya, dan sekarang Nusantara, ya, mengimplementasikan, mengupayakan bagaimana dia membangun Raksanam dan Danam. Raksanam dalam arti protect, rasa aman, Danam dalam aspek kemakmuran. Sesuai dengan catur loka, pala, dan panca dewata, warna kuning menduduki posisi di barat yang merupakan manifestasi dari Dewa Mahadewa.
Warna kuning dalam diri manusia ada di ginjal yang mempunyai fungsi sirkulasi atau aliran cairan di dalam tubuh. Maka hidup ini harus mengalir dan berproses. Kemudian kalau kita perhatikan evolusi ya, warna ini sesuai dengan pengideran ya catur lokopalanya atau pancodewatanya, ternyata warna kuning itu menduduki posisi di barat. Itu adalah warna dari manifestasi Tuhan sebagai Dewa Mahadewa. Ketika kita bicara masalah Mahadewa, di dalam puja-puja yang saya lantunkan, dia merupakan evolusi kedua, ya, mengalir dari aspek Isana sebagai sentrum, kemudian Tang Tat Purusa, ya, Tang Tat Purusa. Jadi Tang itu barat, Tat Purusa nama lain daripada Mahadewa. Di situ warnanya kuning, ya. Warna kuning dalam diri manusia atau tat purusa adalah berada pada ginjal sesungguhnya. Ginjal sirkulasi air, jadi ada unsur mengalir. Maka itu hidup ini harus mengalir. Ketika hidup ini harus mengalir, dia mengandung sebuah dinamika. Maka hidup ini kita tidak hanya terima begitu apa adanya, tapi harus diupayakan, diikhtiarkan. Ya, manusia harus berjuang step demi step, tahap demi tahap. Namun di era global saat ini, orang tidak banyak ingin melakukan perjuangan secara tahap demi tahap ini. Yang penting adalah instanisasi. Maka di mana seolah cepat memberikan sesuatu keuntungan, itulah yang dikejar, sama dengan dunia pendidikan.